Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Maaf Pak, bekal ini bukan untuk Bapak. Gadis cleaning service shock. Bos sombong ini tiba-tiba menangis sambil makan bekal gadis tersebut. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti warna kebiruan ketika deretan kendaraan mulai memenuhi jalan raya. Embun yang masih menempel di dedaunan perlahan menghilang diterpa cahaya matahari yang mulai muncul dari balik gedung-gedung tinggi. Di antara ribuan orang yang bergegas mengejar waktu, seorang gadis muda berjalan dengan langkah tenang sambil membawa sebuah tas kain berwarna krem. Namanya Tiara. Usianya baru 25 tahun. Wajahnya sederhana namun menenangkan. Senyumnya tidak dibuat-buat, dan sorot matanya selalu memancarkan ketulusan. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Ia mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda yang selalu disetrika dengan baik setiap pagi. Meski bukan pakaian mahal, Tiara selalu memastikan dirinya tampil bersih dan rapi sebagai bentuk penghormatan terhadap pekerjaan yang ia jalani. Bagi Tiara, pekerjaan bukanlah sekadar mencari penghasilan. Baginya, pekerjaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ia percaya bahwa setiap profesi memiliki kehormatan selama dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar tinggi, Tiara sudah menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di kontrakan kecil yang ia tempati seorang diri. Ruangan itu tidak luas. Hanya terdiri dari satu kamar tidur sederhana, dapur mungil, dan kamar mandi kecil. Namun semuanya tertata begitu rapi hingga siapapun yang berkunjung akan merasakan kenyamanan. Sebelum berangkat bekerja, Tiara selalu meluangkan waktu memasak. Di atas kompor kecil, nasi putih mengepul hangat. Ia kemudian menggoreng telur dadar yang dicampur daun bawang, menumis kangkung dengan sedikit bawang putih, lalu menambahkan tempe orek sebagai pelengkap. Menu itu memang sederhana, tetapi dimasak dengan penuh perhatian. Sesekali Tiara tersenyum sendiri ketika aroma masakannya memenuhi ruangan. Ayah pasti suka kalau ada tempe orek seperti ini, gumamnya lirih sambil mengaduk masakan. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Meski kini tinggal sendirian di Jakarta, Tiara masih memiliki seorang ayah yang tinggal di kampung halaman. Kondisi kesehatan sang ayah tidak lagi sekuat dulu sehingga Tiara memilih merantau agar dapat membantu kebutuhan keluarga. Hampir setiap bulan, sebagian besar gajinya dikirimkan ke kampung. Baginya, melihat ayah hidup dengan tenang sudah menjadi kebahagiaan yang sulit digantikan oleh apapun. Setelah semua masakan selesai, Tiara mengambil sebuah kotak bekal berwarna hijau muda. Kotak itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Meski ada sedikit goresan di beberapa sisi, kondisinya masih sangat baik karena selalu dirawat dengan hati-hati. Ia menyusun nasi, lauk, dan sayur dengan rapi. Bukan karena ingin terlihat mewah, melainkan karena ia percaya bahwa makanan yang disusun dengan penuh kasih akan terasa lebih nikmat. Sebelum menutup bekal tersebut, Tiara sempat memandanginya beberapa detik. Senyumnya kembali mengembang. Lumayan. Nanti siang pasti enak dimakan, bisiknya pelan. Tidak lama kemudian, ia mengambil botol minum yang telah diisi air hangat, mematikan kompor, memastikan seluruh pintu dan jendela terkunci, lalu berjalan menuju halte bus. Perjalanan menuju tempat kerja memakan waktu hampir 1 jam. Di sepanjang perjalanan, Tiara lebih sering menikmati pemandangan daripada memainkan telepon genggam. Ia memperhatikan orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada pedagang yang mulai membuka lapak, anak-anak sekolah yang bercanda bersama teman-temannya, hingga para pekerja kantoran yang berjalan cepat sambil membawa tas kerja. Semua orang memiliki cerita. Semua orang memiliki perjuangan. Dan Tiara sadar bahwa dirinya hanyalah satu dari sekian banyak orang yang sedang berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Tujuan akhirnya adalah sebuah gedung perkantoran megah milik Haris Prima Group. Gedung itu menjulang tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Lobi utamanya dihiasi marmer mengilap, tanaman hias yang tertata indah, serta aroma khas ruangan berpendingin udara yang selalu terasa segar.
Bagi sebagian orang, gedung itu adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Tiara, gedung tersebut adalah tempat ia mengumpulkan harapan sedikit demi sedikit. Sesampainya di ruang ganti karyawan, Tiara menyapa rekan-rekannya dengan senyum hangat. "Selamat pagi." "Selamat pagi juga, Tiara." Sapaan sederhana itu terdengar setiap hari. Tiara dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul tanpa banyak berbicara. Ia lebih senang membantu daripada menjadi pusat perhatian. Setelah mengenakan perlengkapan kerja, ia mulai menjalankan tugasnya. Tangannya bergerak teliti membersihkan setiap sudut ruangan. Lantai yang semula berdebu berubah mengilap. Meja-meja kerja disusun kembali agar terlihat rapi. Pot tanaman disiram secukupnya. Bahkan bingkai foto yang jarang diperhatikan orang lain pun dibersihkan dengan hati-hati. Baginya, pekerjaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tetap memiliki nilai yang besar. Tidak sedikit karyawan yang mengenal Tiara. Beberapa menyapanya dengan ramah. Beberapa lagi hanya tersenyum singkat ketika berpapasan. Semuanya disambut Tiara dengan sikap yang sama, penuh hormat tanpa membedakan siapapun. Di lantai paling atas gedung itu terdapat ruang kerja yang jauh lebih luas dibanding ruangan lainnya. Jendela kaca besar memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Perabotannya didominasi warna hitam dan coklat tua yang memberikan kesan elegan sekaligus tegas. Ruangan itu adalah kantor Direktur Utama Haris Prima Group. Pemilik ruangan tersebut bernama Haris. Usianya tidak jauh berbeda dengan Tiara. Meski masih muda, Haris telah dipercaya memimpin perusahaan keluarga yang berkembang sangat pesat. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan memiliki standar kerja yang sangat tinggi. Hampir seluruh karyawan merasa segan ketika harus berhadapan dengannya. Namun, hingga hari itu, Tiara belum pernah berbicara langsung dengan Haris. Ia hanya sesekali melihat pria muda itu berjalan cepat melewati koridor kantor, ditemani beberapa manajer dan sekretaris. Wajah Haris selalu tampak serius, seolah pikirannya dipenuhi berbagai urusan perusahaan yang tidak pernah ada habisnya. Tiara pun tidak pernah memiliki keinginan untuk mendekatinya. Baginya, Haris adalah atasan besar yang hidup di dunia berbeda, sementara dirinya hanyalah seorang cleaning service yang bekerja dengan penuh rasa syukur setiap hari. Tiara tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kotak bekal sederhana yang ia bawa pagi itu, kelak akan menjadi awal dari pertemuan yang sama sekali tidak pernah disangka. Jarum jam baru menunjukkan pukul 8 pagi ketika suasana di gedung Haris Prima Group mulai dipenuhi aktivitas. Pintu lift terus terbuka dan tertutup. Para karyawan datang silih berganti dengan pakaian kerja yang rapi sambil membawa laptop dan berkas. Beberapa orang berjalan tergesa-gesa menuju ruang rapat, sementara yang lain berhenti sejenak di area lobi untuk menikmati secangkir kopi sebelum memulai pekerjaan. Di tengah kesibukan itu, Tiara tetap menjalankan rutinitasnya dengan tenang. Troli kecil berisi perlengkapan kebersihan ia dorong perlahan menyusuri lorong demi lorong. Di dalamnya tersusun kain lap yang telah dipisahkan berdasarkan fungsi, cairan pembersih, sapu kecil, penyedot debu portabel, hingga pewangi ruangan dengan aroma lembut yang tidak menyengat. Setiap langkah Tiara terlihat teratur. Ia selalu memulai pekerjaannya dari lantai paling atas sebelum beranjak ke lantai berikutnya. Jadwal itu sudah ia jalani selama hampir 2 tahun tanpa pernah terlambat. Bagi sebagian orang, membersihkan ruangan mungkin pekerjaan yang sederhana. Namun bagi Tiara, setiap sudut yang bersih mampu memberikan kenyamanan bagi orang lain untuk bekerja. Pikiran itulah yang membuatnya selalu menikmati pekerjaannya. "Selamat pagi, Mbak Tiara." Suara ramah itu datang dari salah seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di depan lift. "Pagi juga, Pak Dedi," jawab Tiara sambil tersenyum. Seperti biasa datang paling pagi. Tiara hanya terkekeh pelan. Kalau datang lebih awal, pekerjaan juga selesai lebih rapi. Pak Dedi mengangguk sambil tersenyum kagum. Ia mengenal Tiara sebagai sosok yang jarang mengeluh. Bahkan ketika pekerjaan sedang banyak, gadis itu tetap berbicara dengan nada lembut kepada siapapun. Tidak lama kemudian, Tiara memasuki area lantai direksi. Suasana di lantai itu jauh lebih tenang dibanding lantai lainnya. Karpet tebal meredam suara langkah kaki.
Dinding-dindingnya dihiasi lukisan modern dengan pencahayaan yang hangat. Di setiap sudut ruangan terdapat tanaman hijau yang selalu dirawat dengan baik. Tiara memulai pekerjaannya seperti biasa. Ia membersihkan meja resepsionis, merapikan sofa ruang tunggu, mengelap kaca-kaca besar yang menghadap ke pusat kota, lalu mengganti bunga segar di vas yang berada di depan ruang direktur. Tidak ada satupun pekerjaan yang ia lakukan dengan terburu-buru. Tangannya bergerak perlahan namun teliti. Baginya, hasil akhir jauh lebih penting daripada sekadar cepat selesai. Beberapa sekretaris yang datang lebih pagi menyapanya dengan ramah. "Pagi, Tiara." "Pagi, Kak." "Terima kasih ya." Ruangannya selalu bersih. Tiara hanya membalas dengan senyum sederhana. Ucapan terima kasih sekecil apapun selalu mampu membuatnya lebih bersemangat menjalani hari. Sementara itu, di sisi lain gedung, sebuah mobil sedan hitam memasuki area parkir khusus direksi. Semua petugas keamanan langsung memberi salam hormat. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pria muda keluar dengan langkah mantap. Setelan jas abu-abu gelap yang dikenakannya terlihat sederhana namun berkelas. Jam tangan di pergelangan kirinya tampak elegan tanpa kesan berlebihan. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya memperlihatkan ketegasan seorang pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan penting. Dialah Haris, Direktur Utama Haris Prima Group. Setiap pagi, jadwal Haris hampir selalu sama. Memeriksa agenda, menghadiri rapat, meninjau laporan keuangan, berdiskusi dengan para manajer, lalu menerima tamu perusahaan. Kesibukan itu membuat sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam ruang kerja. Banyak orang menilai Haris sebagai sosok yang sulit didekati. Ia memang jarang tersenyum ketika sedang bekerja. Ucapannya singkat, tegas, dan langsung pada inti persoalan. Karena itulah sebagian karyawan menganggapnya dingin. Bahkan ada yang merasa takut ketika harus menyampaikan laporan. Padahal, Haris hanya berusaha menjaga profesionalisme. Ia percaya bahwa sebuah perusahaan besar hanya bisa berkembang apabila setiap orang bekerja dengan disiplin. Sesampainya di lantai direksi, Haris berjalan melewati koridor panjang tanpa banyak berbicara. Para karyawan yang berpapasan segera memberi salam. "Selamat pagi, Pak Haris." "Pagi." Jawabannya tetap singkat, namun sopan. Pada saat yang hampir bersamaan, Tiara sedang berdiri di atas tangga lipat kecil untuk membersihkan bagian atas kaca dekat ruang rapat direksi. Ia begitu fokus pada pekerjaannya hingga tidak menyadari Haris sedang berjalan dari arah berlawanan. Sesaat kemudian, salah satu kain lap yang berada di atas troli terjatuh tertiup hembusan pendingin ruangan. Kain itu melayang pelan hingga hampir mengenai sepatu Haris. Tiara yang menyadarinya segera turun dengan hati-hati. "Maaf, Pak." Dengan cepat ia mengambil kain tersebut sambil sedikit menundukkan kepala sebagai bentuk rasa hormat. Haris menghentikan langkahnya beberapa detik. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Hanya berlangsung sesaat. "Tidak apa-apa. Lanjutkan pekerjaanmu." Nada suara Haris tetap datar. Tiara mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Haris kembali melangkah menuju ruang kerjanya tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara Tiara kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Pertemuan singkat itu tampak tidak berarti bagi siapapun yang melihatnya. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada peristiwa besar. Hanya sebuah sapaan singkat antara seorang direktur muda dan seorang cleaning service yang sedang menjalankan tugasnya. Namun tak seorang pun menyadari bahwa itulah awal dari rangkaian kejadian yang perlahan akan mengubah pandangan Haris tentang banyak hal. Begitu pula bagi Tiara, yang sama sekali belum mengetahui bahwa hari-hari tenangnya akan membawa sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari telah bergerak tinggi ketika jarum jam mendekati pukul 12 siang. Kesibukan di Haris Prima Group masih berlangsung tanpa henti. Di berbagai ruangan terdengar suara diskusi, dering telepon, serta langkah kaki para karyawan yang keluar masuk membawa berkas. Sebagian besar pegawai mulai bergantian menuju ruang makan untuk beristirahat. Namun suasana berbeda justru terlihat di lantai direksi. Lampu di ruang kerja Haris masih menyala terang. Di atas meja kerjanya telah menumpuk berbagai dokumen yang harus diperiksa sebelum sore.
Laptop masih terbuka dengan beberapa laporan keuangan yang memenuhi layar. Telepon kantor beberapa kali berdering silih berganti, disusul kedatangan para manajer yang meminta persetujuan atas berbagai keputusan penting. Sejak pagi, Haris bahkan belum sempat meminum kopi yang telah disiapkan sekretarisnya. Cangkir itu kini sudah dingin. Pukul 1 ada rapat dengan investor, Pak, ucap Maya, sekretaris pribadi Haris, sambil menyerahkan map berwarna hitam. Geser 15 menit. Baik, Pak. Laporan divisi operasional sudah ada di meja Bapak. Lalu proposal kerjasama masih menunggu tanda tangan. Haris mengangguk singkat. Tidak ada waktu untuk berbincang panjang. Begitulah hampir setiap hari yang ia jalani. Di balik kesuksesan Haris Prima Group, ada jadwal yang padat dan tanggung jawab yang hampir tidak pernah memberi ruang untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, Maya kembali masuk. Pak, makan siangnya sudah saya siapkan. Haris tidak langsung menjawab. Pandangannya masih tertuju pada layar laptop. Nanti saja. Kalau terlalu lama, makanannya keburu dingin. Taruh saja. Maya memahami kebiasaan atasannya. Ia meletakkan kotak makan yang dipesan dari restoran langganan di atas meja kecil dekat sofa, lalu kembali keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Di saat yang hampir bersamaan, Tiara mendapat tugas membersihkan area lantai direksi setelah sebagian besar karyawan pergi makan siang. Ia mendorong troli kecilnya dengan pelan agar tidak mengganggu suasana kantor yang masih dipenuhi aktivitas. Sebelum memasuki koridor utama, ia melihat jam di dinding. Waktunya istirahat sebentar. Gumamnya pelan. Karena ruang makan karyawan sedang cukup penuh, Tiara memilih meletakkan kotak bekalnya di pantry kecil yang berada tidak jauh dari ruang direktur. Tempat itu biasa digunakan beberapa petugas kebersihan untuk beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Ia meletakkan kotak bekal berwarna hijau muda kesayangannya di atas meja. Di dalamnya tersusun rapi nasi putih hangat, telur dadar dengan irisan daun bawang, tumis sayur kangkung, dan tempe orek spesial yang pagi tadi ia masak sendiri dengan penuh perhatian. Tiara sempat tersenyum kecil saat melihat bekalnya. Ayah pasti senang kalau tahu aku masih masak sendiri setiap hari, bisiknya lirih. Namun sebelum sempat duduk menikmati makan siang, telepon internal berbunyi. Tiara, bisa bantu bersihkan ruang rapat direksi sekarang? Ada tamu mendadak setelah makan siang. Baik, Bu. Saya ke sana sekarang. Tanpa berpikir panjang, Tiara menutup kembali kotak bekalnya dan bergegas menuju ruang rapat. Sementara itu, di ruang kerja Haris, rapat singkat baru saja selesai. Perut Haris mulai terasa lapar. Baru kali itu sejak pagi ia memiliki waktu beberapa menit untuk makan. Ia berdiri dari kursinya lalu berjalan menuju meja kecil tempat makan siang biasanya diletakkan. Namun saat membuka tutup kotak makan yang ada di sana, Haris sedikit mengernyit. Ini bukan makanan yang biasa dipesankan sekretarisnya. Tidak ada lauk mewah. Tidak ada hidangan restoran. Yang ia lihat justru nasi putih hangat, telur dadar dengan irisan daun bawang, tumis sayur kangkung, dan tempe orek spesial yang tersusun sederhana namun sangat rapi. Haris sempat mengira Maya sengaja mengganti menu makan siangnya. Ia menarik napas pelan. Mungkin dia tahu aku bosan dengan makanan restoran, gumamnya. Tanpa curiga sedikit pun, Haris mengambil sendok. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Ia berhenti mengunyah. Beberapa detik kemudian, ia kembali mengambil suapan berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Tatapannya yang semula datar perlahan berubah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun gerakan tangannya terhenti sejenak di udara. Aroma bawang putih yang lembut, gurihnya telur dadar dengan irisan daun bawang, segarnya tumis kangkung, serta rasa manis gurih tempe orek spesial itu menghadirkan sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Bukan sekadar rasa makanan, melainkan kehangatan, kesederhanaan, dan perhatian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Haris memandangi isi kotak makan itu cukup lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ruang kerjanya yang luas dan sunyi terasa dipenuhi kenangan yang tiba-tiba kembali hadir. Sementara itu, di ruang rapat, Tiara baru saja menyelesaikan pekerjaannya.
Ia mengusap peluh di dahinya, lalu tersenyum lega. Alhamdulillah, selesai juga. Perutnya mulai terasa lapar. Ia pun berjalan menuju pantry dengan langkah ringan, membayangkan bekal sederhana yang telah disiapkannya sejak subuh. Namun sesampainya di pantry, Tiara langsung menghentikan langkah. Kotak bekal hijau mudanya sudah tidak berada di tempat semula. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada. Ia memeriksa kembali meja, rak, bahkan bagian bawah meja. Tetap tidak ada. Astaga, bekalku kemana? Suara Tiara terdengar pelan, lebih bingung daripada panik. Pada saat yang sama, dari balik pintu ruang kerja direktur yang belum tertutup rapat, samar-samar terdengar suara sendok yang masih menyentuh kotak makan. Tanpa disadari oleh Tiara maupun Haris, sebuah kesalahpahaman sederhana baru saja dimulai. Kesalahpahaman yang akan mengubah hubungan antara seorang cleaning service sederhana dan seorang direktur muda yang selama ini dikenal dingin oleh seluruh karyawannya. Tiara melangkah keluar dari ruang rapat direksi setelah memastikan seluruh ruangan kembali bersih dan rapi. Ia menyimpan kembali kain lap ke dalam troli kecilnya, lalu mengembuskan napas lega. Baru saat itulah ia kembali mengingat bekal makan siangnya. Sejak menerima panggilan mendadak untuk membersihkan ruang rapat, ia memang belum sempat menyentuh kotak bekalnya sama sekali. Perutnya mulai terasa lapar, tetapi ia tetap tersenyum kecil. Baginya, pekerjaan yang selesai dengan baik selalu memberikan kepuasan tersendiri. Ia pun berjalan menuju pantry kecil yang berada di dekat ruang direktur. Namun begitu sampai di sana, langkahnya langsung terhenti. Meja tempat ia meletakkan kotak bekal hijau muda itu kini kosong. Tiara mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Ia membuka lemari kecil, melihat kerak penyimpanan, bahkan memeriksa bagian bawah meja. Tetapi kotak bekalnya benar-benar tidak ada. Kok hilang? Gumamnya pelan. Nada suaranya lebih dipenuhi rasa bingung daripada panik. Saat itu pula Roni, office boy yang baru selesai mengantar dokumen, melintas di depan pantry. "Mbak Tiara, lagi cari apa?" "Bekal saya, Mas. Tadi saya taruh di sini." Roni berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Oh, saya sempat lihat Bu Maya membawa kotak makan warna hijau. Saya kira memang pesanan makan siang Pak Haris." Tiara menoleh cepat. "Bu Maya?" "Iya." Beliau kelihatannya sedang buru-buru. Tiara mengangguk pelan. Ia segera berjalan menuju meja sekretaris. Di sana, Maya masih sibuk memeriksa jadwal rapat siang. Melihat Tiara datang, ia langsung menyapa dengan ramah. "Ada apa, Tiara?" "Permisi, Bu Maya. Saya ingin bertanya." "Tentu." "Tadi, apakah Ibu mengambil kotak bekal warna hijau dari pantry?" Maya mengernyit sesaat, lalu wajahnya perlahan berubah. "Astaga." Ia menutup mulutnya sendiri. "Jangan bilang." "Tadi saya memang mengambil satu kotak makan dari pantry. Saya kira itu pesanan makan siang Pak Haris." Tiara tetap diam. Maya justru terlihat semakin cemas. "Maaf sekali, Tiara. Saya benar-benar tidak tahu itu bekalmu." "Tidak apa-apa, Bu." "Kalau begitu." Pandangan Maya mengarah ke pintu ruang direktur yang tertutup rapat. "Pak Haris kemungkinan sudah mulai makan." Kalimat itu membuat Tiara spontan menoleh ke arah ruang kerja direktur. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bekal itu memang sederhana, namun ia memasaknya sendiri sejak sebelum matahari terbit. Nasi putih hangat, telur dadar dengan irisan daun bawang, tumis sayur kangkung, dan tempe orek spesial. Semua ia siapkan dengan penuh perhatian seperti yang selalu diajarkan ayahnya. Maya tampak gelisah. "Sebentar, saya saja yang menjelaskan kepada Pak Haris." Namun Tiara perlahan menggeleng. "Biar saya saja, Bu." "Yakin?" "Iya." Mungkin hanya terjadi salah paham. Tiara mengucapkannya tanpa nada kesal sedikit pun. Ia menarik napas panjang, merapikan seragamnya, lalu berjalan pelan menuju pintu ruang direktur. Beberapa kali ia mengangkat tangan, tetapi mengurungkannya. Ia merasa tidak enak mengganggu atasannya yang sedang beristirahat.
Namun di sisi lain, ia juga harus menjelaskan bahwa bekal tersebut bukanlah pesanan makan siang perusahaan. Akhirnya, dengan hati-hati, Tiara mengetuk pintu. Tok, tok, masuk. Suara Haris terdengar tegas dari dalam ruangan. Tiara membuka pintu perlahan. Ruangan direktur itu tampak tenang. Cahaya matahari masuk melalui dinding kaca yang menghadap ke pusat kota. Di atas meja kerja masih berserakan dokumen dan laptop yang belum ditutup. Sementara di meja kecil dekat sofa, Haris sedang duduk menikmati makan siangnya. Sendok di tangannya berhenti sesaat ketika melihat Tiara masuk. Ya, ada perlu apa? Tiara melangkah beberapa langkah ke depan. Awalnya ia hanya ingin meminta maaf karena mengganggu. Namun pandangannya tiba-tiba tertuju pada kotak bekal berwarna hijau muda yang berada tepat di depan Haris. Kotak itu sudah terbuka. Nasinya tinggal sedikit. Telur dadar dengan irisan daun bawang hampir habis. Tumis kangkung hanya tersisa beberapa helai. Begitu pula tempe orek spesial yang pagi tadi ia masak dengan penuh perhatian. Tiara membeku. Matanya membesar karena terkejut. Beberapa detik ia hanya memandangi kotak bekal itu tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Haris justru memandang Tiara dengan heran. Ia tidak memahami mengapa gadis cleaning service itu terlihat begitu terkejut. Ruangan mendadak dipenuhi keheningan. Hanya terdengar pelan suara pendingin ruangan yang terus bekerja. Tiara akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia menundukkan kepala dengan sopan. Nada suaranya tetap lembut, meski jelas terdengar gugup. "Maaf, Pak." Haris mengangkat pandangannya. "Iya." Tiara kembali melirik kotak bekal yang hampir habis itu. Lalu dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi tersebut, ia berkata, "Maaf, Pak, bekal ini bukan untuk Bapak." Kalimat itu membuat tangan Haris yang masih memegang sendok langsung terhenti. Ia menatap Tiara, kemudian perlahan memandang kembali kotak makan yang ada di depannya. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya sejak siang itu, ia benar-benar memperhatikan kotak bekal sederhana tersebut. Tidak ada logo restoran. Tidak ada kemasan mewah. Hanya sebuah kotak makan yang terlihat sudah cukup lama dipakai, tetapi dirawat dengan sangat baik. Haris seakan baru menyadari sesuatu. "Ini." Ia menggantungkan kalimatnya. Tiara tetap berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam di depan tubuhnya. "Saya memasaknya sendiri tadi pagi, Pak," ucapnya pelan. "Saya tidak tahu bagaimana bekal itu bisa sampai ke ruangan Bapak." Ucapan itu membuat Haris terdiam. Pandangannya kembali jatuh pada isi kotak makan yang hampir habis. Tiba-tiba ia mengingat betapa nikmatnya setiap suapan yang baru saja ia rasakan. Kesederhanaan telur dadar dengan irisan daun bawang, segarnya tumis kangkung, dan gurih manisnya tempe orek spesial ternyata bukan berasal dari restoran mahal, melainkan dari tangan seorang cleaning service yang memasaknya sendiri sejak dini hari. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Haris merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari makanan manapun. Dan pada saat itu pula, rasa bersalah mulai memenuhi hatinya, sementara Tiara masih berdiri dengan sopan, menunggu penjelasan dari pria yang tanpa sengaja telah menghabiskan bekal makan siangnya. Ruangan Direktur Utama Haris Prima Group mendadak terasa begitu sunyi. Haris masih memegang sendok di tangan kanannya, sementara kotak bekal hijau muda itu tergeletak di atas meja kecil. Hampir seluruh isinya telah habis. Hanya tersisa sedikit nasi dan beberapa potong tempe orek yang belum sempat disentuh. Di hadapannya, Tiara berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam. Ia tetap menundukkan kepala sebagai bentuk hormat kepada atasannya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada suara yang meninggi. Kalimat yang baru saja ia ucapkan justru terdengar begitu lembut. "Maaf, Pak, bekal ini bukan untuk Bapak." Kalimat sederhana itu terus terngiang di telinga Haris. Beberapa saat ia tidak mampu menjawab. Tatapannya perlahan berpindah dari wajah Tiara menuju isi kotak bekal yang hampir kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haris merasa begitu bersalah hanya karena sepiring makan siang. "Apa benar ini bekal milikmu?" tanyanya pelan. Tiara mengangguk. "Iya, Pak." "Kamu memasaknya sendiri?" "Iya, Pak. Seperti biasa sebelum berangkat kerja."
Jawaban itu membuat Haris menarik napas panjang. Ia meletakkan sendok di atas meja. Pandangan matanya berubah jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak apa-apa, Pak. Jawab Tiara dengan suara tenang. Saya yakin ini hanya salah paham. Justru jawaban itu membuat hati Haris semakin tidak nyaman. Seandainya Tiara marah atau menyalahkannya, mungkin perasaannya tidak akan seberat ini. Namun gadis itu memilih memaafkan bahkan sebelum ia meminta maaf. Haris berdiri perlahan dari kursinya. Ia berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke pusat kota Jakarta. Beberapa detik ia hanya terdiam. Lalu, tanpa menoleh kepada Tiara, ia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Tahukah kamu? Ia berhenti sejenak. Sudah hampir 10 tahun aku tidak pernah makan makanan seperti ini. Tiara sedikit mengangkat wajahnya. Ia tidak memahami maksud ucapan tersebut. Haris masih memandang keluar jendela. Semenjak ayah meninggal dan ibu jatuh sakit, rumah kami tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Nada suaranya tetap tenang. Namun setiap kalimat yang keluar terasa jauh lebih berat dibanding biasanya. Dulu, Haris tersenyum tipis. Tetapi senyum itu justru menyimpan kesedihan. Ibuku selalu memasak bekal sederhana sebelum aku berangkat sekolah. Ia menatap kotak bekal hijau yang masih berada di atas meja. Isinya hampir sama. Tiara perlahan ikut memandang kotak bekal itu. Telur dadar dengan irisan daun bawang. Haris tersenyum kecil. Tumis kangkung. Ia menarik napas. Dan tempe orek. Ruangan kembali hening. Suara pendingin ruangan menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Haris melanjutkan ceritanya. Waktu itu kami bukan keluarga kaya. Ayah masih merintis perusahaan. Ibu selalu bilang. Ia berhenti sejenak, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Kalau masakan ibu masih kamu habiskan, berarti kamu masih ingat jalan pulang. Kalimat itu membuat Haris menutup matanya beberapa saat. Sudah bertahun-tahun ia tidak mengingat ucapan ibunya. Kesibukan, target perusahaan, rapat tanpa henti. Semua itu perlahan membuatnya melupakan banyak hal yang dulu begitu berharga. Ia kembali menatap Tiara. Tadi, saat suapan pertama masuk ke mulutku, Haris tersenyum pahit. Aku seperti kembali menjadi anak sekolah yang sedang membuka bekal buatan ibu. Ia menggeleng pelan. Aku bahkan tidak sadar sudah menghabiskan hampir semuanya. Tiara memandang Haris tanpa berkata apa-apa. Baru kali itu ia melihat sosok direktur muda yang selama ini dikenal tegas dan dingin berbicara dengan suara setenang itu. Haris bukan sedang membicarakan makanan. Ia sedang membicarakan kerinduan. Kerinduan yang selama bertahun-tahun ia pendam sendirian. Aku kehilangan selera makan sejak ibu dirawat karena penyakitnya. Lanjut Haris. Sejak itu hampir setiap hari aku hanya makan karena harus bekerja. Rasanya sama saja. Restoran terbaik pun tidak pernah membuatku benar-benar menikmati makanan. Ia tersenyum lirih. Tapi bekalmu. Haris kembali memandang kotak hijau itu. Mengingatkanku pada rumah. Kalimat itu membuat Tiara terdiam. Ia tidak pernah menyangka masakan sederhana yang ia buat setiap pagi bisa membangkitkan kenangan seseorang sedalam itu. Namun ia tetap berkata dengan rendah hati. Itu hanya masakan rumahan biasa, Pak. Haris menggeleng. Bukan. Pak. Bukan makanannya yang membuatku terdiam. Tatapan Haris mulai berkaca-kaca. Yang membuatku terguncang adalah perasaan ketika memakannya. Ia menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun aku mencari rasa itu di hotel, restoran, bahkan luar negeri. Ternyata, Haris menunduk melihat sisa nasi di dalam kotak bekal. Aku menemukannya di bekal sederhana milik seorang cleaning service. Ruangan kembali diliputi keheningan. Tiara dapat melihat dengan jelas bahwa mata Haris mulai memerah. Pria yang selalu tampak kuat di hadapan semua orang itu sedang berusaha menahan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa detik kemudian, Haris mengangkat wajahnya. Dengan nada yang tulus, ia berkata, "Tiara." "Ya, Pak."
Aku minta maaf. Kalimat itu terdengar sangat sederhana. Namun bagi seluruh karyawan Haris Prima Group, mungkin tidak ada yang pernah membayangkan seorang direktur utama meminta maaf secara langsung kepada seorang cleaning service. Tiara tersenyum kecil. Tidak perlu merasa bersalah, Pak. Saya hanya sedih karena Bapak belum sempat makan bekal yang memang disiapkan perusahaan. Haris justru menggeleng. Bukan. Ia menatap Tiara dengan sungguh-sungguh. Yang membuatku merasa bersalah adalah karena tanpa sengaja aku telah menghabiskan bekal yang kamu masak dengan penuh kasih sejak sebelum matahari terbit. Dan untuk pertama kalinya sejak memimpin Haris Prima Group, Haris merasakan bahwa jabatan, kekayaan, dan kemewahan yang selama ini ia miliki ternyata tidak mampu menggantikan kehangatan dari sebuah bekal sederhana yang dimasak dengan ketulusan. Permintaan maaf yang baru saja diucapkan Haris seakan masih menggantung di udara. Tiara tetap berdiri dengan sikap hormat. Ia tidak menyangka bahwa sebuah kesalahpahaman sederhana mengenai kotak bekal justru membuka sisi lain dari seorang Haris yang selama ini dikenal dingin dan sulit didekati. Beberapa saat tidak ada satupun yang berbicara. Haris perlahan menarik kursi di dekat meja kecil tempat kotak bekal itu berada. Silakan duduk sebentar. Tiara langsung menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya lebih nyaman berdiri saja. Haris tidak memaksa. Ia memahami bahwa Tiara sedang menjaga etika sebagai seorang karyawan. Pria itu kemudian kembali memandang kotak bekal hijau yang kini hampir kosong. Jari-jarinya perlahan menyentuh tutup kotak makan tersebut. Seolah benda sederhana itu telah membawanya kembali ke masa yang sudah lama berlalu. Sudah lama sekali. Gumam Haris lirih. Tiara hanya mendengarkan. Ia merasa bahwa atasannya sedang membutuhkan seseorang untuk mendengar, bukan untuk memberi jawaban. Haris tersenyum tipis, meski sorot matanya masih dipenuhi kesedihan. Waktu kecil, aku selalu mengeluh. Tiara mengangkat pandangannya. Mengeluh? Iya. Haris mengangguk pelan. Aku sering protes karena ibu hampir setiap hari memasak menu yang sama. Ia terkekeh kecil. Namun tawa itu terdengar getir. Kadang telur dadar. Hari berikutnya tempe. Lalu kangkung. Aku pernah bilang bosan. Haris menatap jauh ke arah jendela. Padahal sekarang justru menu itu yang paling ingin aku rasakan lagi. Kalimat itu membuat Tiara ikut terdiam. Haris kembali melanjutkan ceritanya. Ayah bekerja dari pagi sampai malam. Ibu selalu menunggu beliau pulang. Walaupun hanya makan bersama selama beberapa menit. Ia menarik napas panjang. Rumah kami tidak besar. Tidak semewah sekarang. Tapi setiap kali pintu rumah dibuka, wajah Haris perlahan melembut. Selalu ada aroma masakan yang membuatku tahu kalau ibu sedang menunggu. Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah ayah meninggal karena sakit, ibu berubah. Beliau tetap memasak. Tetap tersenyum. Tapi aku tahu beliau sedang menahan kesedihan. Tiara dapat merasakan setiap kalimat yang keluar dari mulut Haris bukan sekadar cerita, melainkan potongan kenangan yang selama bertahun-tahun ia simpan sendirian. Aku mulai sibuk membantu perusahaan. Setelah lulus kuliah, hampir seluruh waktuku habis di kantor. Setiap hari hanya mengejar target. Rapat. Perjalanan dinas. Pertemuan bisnis. Semakin lama, Haris menghela napas. Aku semakin jarang pulang sebelum malam. Ia menundukkan kepala. Padahal ibu selalu menungguku makan malam. Ruangan kembali sunyi. Tiara tidak ingin memotong cerita itu. Ia hanya berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam. Ada satu hari, suara Haris mulai bergetar. Hari itu ibu menelepon. Aku sedang rapat. Beliau bilang hanya ingin makan siang bersamaku. Haris tersenyum pahit. Aku bilang sedang sibuk. Nanti saja. Besok saja. Ia menutup matanya. Ternyata, suara itu semakin lirih. Tidak pernah ada hari besok. Tiara merasakan dadanya ikut sesak. Haris membuka mata perlahan. Malam harinya ibu dilarikan ke rumah sakit.
Kondisinya memburuk. Beliau masih sempat tersenyum saat melihatku. Tapi, kalimat itu berhenti begitu saja. Haris mengusap wajahnya perlahan. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi makan masakan ibu. Ruangan yang luas itu mendadak terasa begitu sempit. Tiara melihat dengan jelas mata Haris mulai dipenuhi air mata. Namun pria itu berusaha tetap tegar. Ia tidak menangis terisak. Ia hanya sedang mengenang seseorang yang sangat ia rindukan. Tahukah kamu kenapa aku selalu terlihat sibuk? Tiara menggeleng pelan. Aku takut pulang. Jawaban itu membuat Tiara terkejut. Bukan karena rumahku sepi. Bukan juga karena pekerjaanku terlalu banyak. Haris memandang keluar jendela. Aku takut setiap kali masuk rumah, tidak ada lagi aroma masakan ibu. Ia tersenyum getir. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang hanya menjadi bangunan yang sangat besar. Kalimat-kalimat itu keluar tanpa dibuat-buat. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada seorang karyawan yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa Haris hampir selalu menghabiskan waktunya di kantor. Semua orang mengira ia hanya gila bekerja. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia sedang menghindari rasa sepi. Tiara menundukkan kepala. Maaf, Pak. Haris menoleh. Kenapa kamu yang minta maaf? Saya jadi mengingat ayah saya di kampung. Haris memperhatikan wajah Tiara. Saya juga sering meninggalkan beliau demi bekerja di Jakarta. Saya selalu berharap masih punya banyak waktu untuk membalas semua pengorbanannya. Ucapan itu membuat Haris mengangguk perlahan. Itulah sebabnya. Ia kembali menatap kotak bekal hijau di atas meja. Ketika aku mencicipi masakanmu, aku seperti mendengar suara ibu lagi. Tiara memandang bekal itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Baginya, bekal tersebut hanyalah makanan sederhana yang ia masak setiap pagi. Namun bagi Haris, bekal itu ternyata menjadi jembatan yang menghubungkannya kembali dengan kenangan paling berharga dalam hidupnya. Haris kemudian mengangkat kotak bekal itu dengan kedua tangannya. Terima kasih. Tiara tampak bingung. Pak, saya justru belum sempat makan. Itulah yang membuatku semakin merasa bersalah. Haris menarik napas panjang. Aku tidak bisa mengembalikan bekal yang sudah habis. Tapi aku berjanji. Ia berhenti sejenak. Kesalahan ini tidak akan aku anggap sebagai sesuatu yang sepele. Tiara tersenyum tipis. Bagi saya, Bapak tidak perlu memikirkannya terus. Namun Haris menggeleng pelan. Bagiku. Tatapannya kembali jatuh pada kotak bekal sederhana itu. Hari ini bukan hanya tentang sebuah bekal. Hari ini seseorang yang bahkan belum mengenalku dengan dekat, tanpa sengaja mengingatkanku bahwa masih ada kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Tiara terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkat karena sebuah kotak makan akan membawa mereka pada percakapan yang begitu menyentuh. Di luar ruangan, aktivitas kantor masih berjalan seperti biasa. Tidak seorang pun mengetahui bahwa di balik pintu ruang direktur, seorang pemimpin muda yang selama ini dikenal tegas baru saja membuka luka lama yang selama bertahun-tahun ia simpan rapat di dalam hatinya. Dan bagi Tiara, hari itu menjadi awal dari sebuah tanggung jawab baru yang sama sekali belum ia sadari. Bukan sebagai cleaning service, melainkan sebagai satu-satunya orang di kantor yang telah melihat sisi paling rapuh dari seorang Haris. Beberapa saat setelah percakapan panjang itu, suasana di ruang kerja Haris perlahan berubah. Kesedihan yang sempat memenuhi ruangan tidak benar-benar hilang, tetapi mulai mereda. Haris terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa menit sebelumnya. Ia masih berdiri di dekat meja kecil tempat kotak bekal hijau milik Tiara berada. Sementara Tiara tetap berdiri dengan sopan tidak jauh dari pintu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di Haris Prima Group, Tiara merasa melihat sosok Haris yang sesungguhnya. Bukan Haris yang dikenal para karyawan sebagai direktur muda yang tegas dan sulit didekati, melainkan seorang anak yang merindukan keluarganya. Seorang pria yang selama bertahun-tahun menyimpan kesedihan sendirian di balik kesibukan dan keberhasilannya. Haris perlahan mengembuskan napas panjang. Maaf. Tiara kembali menggeleng. Bapak sudah meminta maaf beberapa kali.
Aku tetap merasa bersalah. Tidak perlu, Pak. Haris tersenyum tipis. Senyum itu terlihat jauh lebih hangat dibanding ekspresi yang biasa ia tunjukkan di kantor. Kalau begitu, setidaknya izinkan aku mengganti makan siangmu. Tiara langsung menolak dengan halus. Benar-benar tidak perlu, Pak. Kamu belum makan sejak siang. Nanti saya bisa membeli makanan di luar. Tetap saja. Tiara tersenyum kecil. Kalau Bapak terus merasa tidak enak, nanti saya malah jadi sungkan. Kalimat itu membuat Haris tertawa pelan. Bukan tawa keras, namun cukup untuk membuat suasana yang sebelumnya tegang menjadi lebih ringan. Sudah lama sekali ia tidak berbincang santai seperti itu dengan seseorang di kantor. Biasanya semua percakapan selalu berisi laporan, target, angka, atau strategi bisnis. Hari itu terasa berbeda. Mereka berbicara sebagai dua manusia yang sama-sama memiliki cerita hidup masing-masing. Tidak lama kemudian, perut Tiara mengeluarkan suara kecil yang hampir tidak terdengar. Namun ruangan yang sedang tenang membuat suara itu cukup jelas. Tiara langsung menunduk malu. Wajahnya sedikit memerah. Sementara Haris justru menahan senyum. Sepertinya tubuhmu tidak setuju dengan keputusan untuk menunda makan. Tiara semakin malu. Maaf, Pak. Kamu malah minta maaf lagi. Haris berjalan menuju meja kerjanya. Ia mengambil telepon internal. Sebelum Tiara sempat mencegah, Haris sudah menghubungi pantry perusahaan. Siapkan satu makan siang. Beberapa detik ia mendengarkan jawaban dari seberang. Lalu tambahkan teh hangat. Setelah menutup telepon, ia kembali memandang Tiara. Kali ini jangan ditolak. Pak, itu perintah direktur. Nada suaranya terdengar serius. Namun sorot matanya memperlihatkan bahwa ia sedang bercanda. Tiara akhirnya tersenyum. Baik, Pak. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke ruangan itu, suasana benar-benar terasa ringan. Beberapa menit kemudian, makanan datang. Haris mempersilakan Tiara duduk di sofa tamu agar bisa makan dengan nyaman. Awalnya Tiara menolak berkali-kali. Namun setelah diyakinkan, ia akhirnya duduk dengan posisi yang tetap sopan. Sementara Haris kembali ke kursinya. Ia tidak bekerja, tidak membuka laptop, tidak membaca laporan. Ia hanya duduk diam sambil sesekali memandang ke arah kota di balik jendela. Entah mengapa, siang itu terasa jauh lebih tenang daripada hari-hari biasanya. Setelah Tiara selesai makan, ia segera merapikan tempat makannya. Kembali terima kasih, Pak. Sama-sama. Tiara berdiri. Saya izin kembali bekerja. Namun sebelum gadis itu melangkah menuju pintu, Haris memanggilnya. Tiara. Ya, Pak. Haris tampak ragu-ragu. Hal yang sangat jarang terjadi pada dirinya. Beberapa detik ia tidak langsung berbicara. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku ingin bertanya. Silakan, Pak. Setiap hari. Apakah kamu memang selalu memasak sendiri? Tiara mengangguk. Iya. Walaupun harus bangun lebih pagi. Iya, Pak. Kenapa? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun bagi Tiara, jawabannya sangat berarti. Saya terbiasa sejak kecil. Ia tersenyum lembut. Ayah selalu bilang, makanan buatan rumah bukan hanya soal kenyang. Haris memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Saat memasak, kita belajar bersyukur. Saat menyiapkan makanan, kita belajar peduli. Dan saat makan bersama keluarga, kita belajar menghargai waktu. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini keheningan itu terasa hangat. Haris menundukkan pandangannya. Ucapan Tiara mengingatkannya pada banyak hal yang selama ini terlupakan. Kesibukan telah membuatnya terbiasa mengukur segala sesuatu dengan angka dan hasil. Padahal ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dihitung dengan laporan keuangan. Seperti waktu bersama keluarga, perhatian, dan kasih sayang. Tiara. Iya, Pak. Terima kasih. Tiara terlihat sedikit bingung.
Bapak sudah mengucapkannya beberapa kali hari ini. Karena memang pantas diucapkan. Haris tersenyum tipis. Kamu mungkin tidak sadar. Tapi hari ini kamu mengingatkanku pada sesuatu yang sangat penting. Tiara tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas dengan senyum kecil. Setelah berpamitan, gadis itu akhirnya keluar dari ruangan direktur. Pintu tertutup perlahan. Untuk beberapa saat, Haris tetap duduk di tempatnya. Pandangannya jatuh pada kotak bekal hijau yang masih berada di atas meja kecil. Kotak sederhana itu kini memiliki arti yang jauh berbeda. Di luar ruangan, Tiara kembali mendorong troli kebersihannya menyusuri koridor kantor seperti biasa. Tidak ada yang berubah pada pekerjaannya. Ia tetap menjadi Tiara yang sederhana, rendah hati, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa lega karena kesalahpahaman siang itu telah berakhir dengan baik. Sementara itu, tanpa disadari oleh Tiara, sejak percakapan mereka siang tadi, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Haris. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak ingin menghabiskan malam di kantor. Dan untuk pertama kalinya pula, ia mulai berpikir untuk pulang lebih awal ke rumah yang selama ini selalu ia hindari. Sebuah langkah kecil, namun mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sore mulai berganti menjadi senja. Sinar matahari yang masuk melalui dinding kaca Haris Prima Group perlahan berubah menjadi semburat jingga. Aktivitas para karyawan mulai berkurang. Satu persatu mereka merapikan meja kerja, mematikan komputer, lalu berpamitan kepada rekan-rekan sebelum pulang. Di lantai direksi, suasana juga mulai lebih tenang. Biasanya, menjelang sore Haris masih disibukkan dengan berbagai dokumen yang harus ia tanda tangani. Namun hari itu berbeda. Beberapa kali ia memandang jam dinding yang tergantung di ruang kerjanya. Pukul 5 sore. Untuk ukuran Haris, waktu itu masih terlalu awal untuk meninggalkan kantor. Selama bertahun-tahun, ia hampir selalu pulang ketika langit sudah gelap. Bahkan tidak jarang para petugas keamanan menjadi orang terakhir yang menemuinya sebelum gedung ditutup. Namun sore itu, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada laporan perusahaan. Yang terus teringat justru percakapannya dengan Tiara. Ucapan gadis sederhana itu kembali terngiang. Saat memasak, kita belajar bersyukur. Saat menyiapkan makanan, kita belajar peduli. Dan saat makan bersama keluarga, kita belajar menghargai waktu. Haris memejamkan mata beberapa detik. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, setiap kali mengingatnya, dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Ia lalu membuka laci meja kerjanya. Di dalam laci itu tersimpan sebuah bingkai foto kecil yang selama ini hampir tidak pernah ia keluarkan. Foto itu memperlihatkan Haris kecil yang sedang tersenyum lebar sambil memegang kotak bekal. Di sampingnya berdiri sang ibu dengan senyum penuh kasih. Perlahan, Haris mengusap permukaan bingkai foto itu. "Bu." Suara itu hampir tidak terdengar. "Saya terlalu lama sibuk." Tatapannya tidak lepas dari foto tersebut. Sampai lupa bagaimana rasanya pulang. Ia menarik napas panjang, lalu menutup kembali laci meja. Beberapa menit kemudian, Haris membereskan seluruh dokumen di atas meja kerjanya. Maya yang masuk membawa beberapa berkas tampak sedikit terkejut. "Pak, Bapak mau pulang?" "Iya. Masih ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani. Besok pagi saja." Maya hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama bekerja bersama Haris, hampir tidak pernah ia mendengar kalimat seperti itu. Biasanya semua pekerjaan harus selesai hari itu juga. Namun kali ini, wajah Haris justru terlihat jauh lebih tenang. "Bapak baik-baik saja." Haris mengangguk sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia berhenti sejenak. "Aku ingin pulang sebelum malam." Maya ikut tersenyum. "Semoga perjalanan Bapak lancar." "Terima kasih." Tidak lama kemudian, Haris meninggalkan ruang kerjanya. Saat melewati koridor, tanpa sengaja ia melihat Tiara yang masih membersihkan kaca di dekat ruang arsip. Gadis itu bekerja seperti biasanya. Teliti, tenang,
dan penuh kesungguhan. Melihat Haris berjalan menuju lift, Tiara segera menghentikan pekerjaannya. "Selamat sore, Pak." "Sore, Tiara. Saya doakan semoga perjalanan pulang Bapak lancar." Haris tersenyum hangat. "Terima kasih." Ia mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam lift. Perjalanan menuju rumah terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Haris tidak meminta sopir memutar ke kantor cabang atau menghadiri makan malam bisnis. Mobil itu melaju langsung menuju rumah keluarga mereka. Ketika gerbang terbuka, Haris turun perlahan. Suasana rumah yang besar itu masih sama seperti biasanya. Hening. Namun sore itu, langkah Haris terasa jauh lebih ringan. Seorang perawat yang selama ini menjaga ibunya menyambut dengan senyum. "Selamat datang, Pak Haris. Ibu bagaimana?" "Alhamdulillah, kondisi beliau cukup baik hari ini. Sejak siang terus bertanya apakah Bapak pulang." Mendengar jawaban itu, Haris langsung berjalan menuju kamar ibunya. Pintu dibuka perlahan. Di dalam kamar yang sederhana namun nyaman itu, sang ibu sedang duduk bersandar di tempat tidur sambil membaca Al-Quran. Mendengar suara pintu terbuka, beliau mengangkat wajah. Senyumnya langsung mengembang. "Haris." Haris menghampiri tempat tidur, lalu duduk di kursi di samping ibunya. Sudah lama sekali ia tidak duduk selama ini di sisi sang ibu. "Ibu." Wanita itu mengusap pelan tangan putranya. "Kamu kelihatan capek." Haris hanya tersenyum kecil. Beberapa saat mereka saling memandang tanpa berbicara. Keheningan itu justru terasa begitu hangat. Tiba-tiba Haris menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bu." "Iya, Nak." Haris menundukkan kepala. "Maafkan Haris." Ibunya tampak sedikit heran. "Maaf untuk apa?" "Karena selama ini Haris terlalu sibuk bekerja." Suara Haris mulai bergetar. Haris sering bilang sedang rapat. Sedang ada urusan perusahaan. Sedang mengejar target. Ia menarik napas panjang. Padahal, Haris lupa kalau ibu juga menunggu Haris pulang. Mata sang ibu mulai berkaca-kaca. Beliau mengusap pelan punggung tangan anaknya. Ibu tidak pernah marah. Tapi Haris marah pada diri sendiri. "Bu." Suara Haris semakin lirih. Haris baru sadar perusahaan bisa menunggu. Rapat bisa dijadwalkan ulang. Tapi waktu bersama ibu tidak akan pernah kembali. Air mata akhirnya jatuh di pipi Haris. Pria yang selama ini selalu tampak tegar di hadapan para karyawan kini menangis di hadapan wanita yang telah membesarkannya. Sang ibu tersenyum penuh kasih. Dengan tangan yang mulai lemah karena sakit, beliau mengusap kepala Haris seperti ketika putranya masih kecil. "Alhamdulillah. Akhirnya kamu pulang juga, Nak." Kalimat sederhana itu membuat Haris semakin tidak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lebih erat. "Mulai sekarang." Haris mengangkat wajahnya. Haris akan lebih sering pulang. Boleh perusahaan besar. Boleh pekerjaan banyak. Tapi Haris tidak mau kehilangan waktu lagi bersama ibu. Sang ibu mengangguk pelan sambil tersenyum haru. Di luar jendela, cahaya senja mulai menghilang berganti malam. Rumah yang selama ini terasa begitu sunyi perlahan kembali dipenuhi kehangatan. Dan jauh di dalam hati Haris, ia tahu bahwa perubahan besar dalam hidupnya ternyata dimulai dari sebuah kotak bekal sederhana milik Tiara. Bekal yang tanpa sengaja telah mengingatkannya pada arti keluarga, kasih sayang, dan waktu yang tak pernah bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Hari-hari di Haris Prima Group mulai berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat tetap berlangsung. Berbagai proyek perusahaan terus dikerjakan. Para manajer masih keluar masuk ruang direktur membawa laporan yang harus segera diperiksa. Namun, ada satu hal yang perlahan berubah. Perubahan itu tidak hanya disadari oleh Maya sebagai sekretaris pribadi Haris, tetapi juga oleh hampir seluruh karyawan di lantai direksi. Kini, ketika jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, Haris mulai membereskan pekerjaannya. Jika masih ada dokumen yang tidak bersifat mendesak, ia memilih melanjutkannya keesokan pagi.
Keputusan yang dahulu hampir mustahil dilakukan kini menjadi kebiasaan baru. Beberapa manajer sempat merasa heran. Namun Haris tetap menjalankan rutinitas barunya dengan tenang. Baginya, perusahaan memang penting. Tetapi ada seseorang yang jauh lebih penting menunggunya di rumah. Setiap sore, mobil yang membawanya langsung menuju rumah tanpa singgah ke tempat lain. Sesampainya di rumah, Haris selalu lebih dulu menuju kamar ibunya. "Assalamualaikum, Bu." Sang ibu yang sedang duduk di kursi dekat jendela segera menoleh. "Waalaikumsalam." Senyum hangat selalu menyambut kedatangan putra semata wayangnya. Senyum yang dahulu hanya sesekali terlihat, kini hampir hadir setiap hari. Perawat yang merawat beliau bahkan mulai memperhatikan perubahan itu. "Nafsu makan ibu semakin baik sejak Pak Haris sering pulang lebih awal," ucapnya suatu sore. Haris tersenyum penuh syukur. Ia kemudian mengambil mangkuk berisi bubur hangat yang telah disiapkan. "Bu, hari ini Haris yang menyuapi." Sang ibu tersenyum kecil. "Kamu capek bekerja?" Justru karena capek, Haris ingin di dekat ibu. Kalimat sederhana itu membuat mata sang ibu kembali berkaca-kaca. Haris duduk di samping tempat tidur. Dengan penuh kesabaran, ia meniup sesendok bubur agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkannya perlahan. Sang ibu menerimanya dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Mereka tidak terburu-buru. Sesekali Haris bertanya apakah buburnya terlalu panas. Sesekali sang ibu meminta Haris ikut mencicipi agar tidak hanya dirinya yang makan. Suasana kamar terasa begitu hangat. Jauh berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya, ketika ruangan itu lebih sering dipenuhi keheningan. Setelah beberapa suapan, sang ibu memandang wajah Haris dengan penuh kasih. "Ibu senang melihat kamu sekarang." Haris tersenyum. "Kenapa, Bu? Wajahmu lebih tenang." Haris menundukkan kepala. "Mungkin karena sekarang Haris mulai belajar pulang." Sang ibu mengangguk pelan. "Rumah memang tempat kita kembali." Kalimat itu membuat Haris kembali teringat pada kejadian beberapa hari lalu di kantor. Ia tersenyum kecil seorang diri. Melihat putranya tersenyum, sang ibu menjadi penasaran. "Ada apa?" Haris terkekeh pelan. "Kalau Haris cerita, Ibu jangan tertawa terlalu keras ya. Memangnya ada cerita lucu?" "Ada." Sang ibu meletakkan tangannya di atas tangan Haris. "Coba cerita." Haris menarik napas, lalu mulai bercerita. Beberapa hari lalu, Haris tanpa sengaja makan bekal milik salah satu karyawan. Sang ibu langsung mengangkat alis. "Bekal?" "Iya. Bukannya makananmu selalu disiapkan sekretaris?" "Itulah masalahnya." Haris tersenyum malu. Sekretaris Haris salah mengambil kotak makan. Jadi bekal seorang cleaning service masuk ke ruang kerja Haris. Sang ibu mulai tersenyum geli. Lalu, karena Haris mengira itu makan siang yang sudah disiapkan, Haris menghabiskan hampir semuanya. Sang ibu menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kasihan sekali pemilik bekalnya. "Iya, Bu." Waktu gadis itu masuk ke ruangan, Haris berhenti sejenak sambil mengingat kembali kejadian tersebut. Dia berdiri dengan sopan. Tidak marah. Tidak membentak. Dia hanya berkata. Haris menirukan suara lembut Tiara. "Maaf, Pak, bekal ini bukan untuk Bapak." Sang ibu tidak bisa menahan senyumnya. "Itu saja." "Iya." Dia tidak meminta ganti rugi. "Tidak." "Tidak menyalahkanmu." "Juga tidak." Haris menggeleng pelan. Itulah yang membuat Haris semakin merasa bersalah. Sang ibu memperhatikan wajah putranya. "Lalu siapa nama gadis itu?" "Tiara." Usianya hampir seumuran dengan Haris. Dia bekerja sebagai cleaning service. Sang ibu mengangguk perlahan. "Lalu apa yang membuatmu terus mengingat kejadian itu?" Haris memandang mangkuk bubur yang kini hampir kosong. Bukan karena Haris salah makan bekalnya, tetapi karena rasa masakannya. Senyumnya perlahan berubah menjadi haru.
telur dadar dengan irisan daun bawang, tumis kangkung, dan tempe orek. Itu persis seperti masakan ibu dulu. Sang ibu terdiam. Haris melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Setiap suapan membuat Haris teringat masa kecil. Teringat bekal yang ibu siapkan. Teringat ketika ayah masih ada. Ruangan kembali hening. Sang ibu menggenggam tangan Haris dengan lembut. Ibu bersyukur. Bersyukur karena ternyata Allah mengingatkanmu melalui cara yang sangat sederhana. Haris mengangguk pelan. Kalau bukan karena bekal itu, mungkin Haris masih terus tinggal di kantor sampai larut malam. Sang ibu tersenyum penuh makna. Kadang, pelajaran terbesar dalam hidup datang dari orang yang tidak pernah kita sangka. Haris memahami maksud perkataan itu. Seorang cleaning service yang selama ini bekerja dalam diam ternyata telah menjadi perantara yang mengubah cara pandangnya terhadap keluarga. Sebelum meninggalkan kamar malam itu, Haris membantu merapikan selimut ibunya. Kemudian ia mencium punggung tangan wanita yang telah membesarkannya. Selamat istirahat, Bu. Semoga Allah selalu menjagamu, Nak. Haris tersenyum hangat. Saat melangkah keluar dari kamar, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi pulang hanya karena merasa bersalah. Kini, ia pulang karena menyadari bahwa kebersamaan dengan keluarga adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Dan tanpa ia sadari, nama Tiara masih sesekali terlintas di benaknya, bukan karena sebuah kesalahan, melainkan karena ketulusan sederhana yang telah mengubah arah hidupnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Haris masih menjadi pemimpin yang tegas, masih disiplin, masih teliti dalam setiap keputusan. Akan tetapi, kini ia lebih sering tersenyum kepada para karyawannya. Ia tidak lagi terburu-buru melewati koridor tanpa menyapa. Sesekali ia berhenti untuk menanyakan kabar para pegawai, mengucapkan terima kasih kepada petugas keamanan. Perubahan itu membuat suasana kantor menjadi lebih hangat. Banyak karyawan yang merasa lebih nyaman bekerja. Maya, yang setiap hari mendampingi Haris, menjadi orang yang paling menyadari perubahan tersebut. Suatu pagi, setelah rapat selesai, Maya berkata dengan sopan, "Pak, akhir-akhir ini Bapak terlihat jauh lebih tenang." Haris tersenyum kecil. Mungkin karena aku baru sadar. Ia berhenti sejenak, bahwa pekerjaan memang penting, tetapi manusia yang ada di sekitar kita jauh lebih penting. Maya ikut tersenyum. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat tulus. Di sisi lain, kehidupan Tiara berjalan seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi, tetap membersihkan setiap sudut kantor dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah meminta penghargaan, tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian bekalnya yang tanpa sengaja dimakan oleh direktur utama. Baginya, peristiwa itu sudah selesai. Yang terpenting, kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan baik. Suatu siang, Maya menghampiri Tiara. "Pak Haris ingin bertemu denganmu." Tiara tampak sedikit terkejut. "Dengan saya, Bu?" "Iya." "Apakah ada pekerjaan yang kurang rapi?" Maya tersenyum sambil menggeleng. "Bukan." "Kalau begitu." Beliau hanya bilang ingin berbicara sebentar. Tiara mengangguk pelan. Ia merapikan seragamnya, lalu berjalan menuju ruang direktur dengan langkah tenang. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara Haris dari dalam. "Silakan masuk." Tiara membuka pintu perlahan. Ruangan itu masih sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, di atas meja kecil dekat sofa tidak ada tumpukan dokumen. Yang ada hanyalah 2 cangkir teh hangat dan sebuah kotak bekal berwarna hijau muda. Kotak itu sudah dibersihkan hingga mengilap. Begitu melihatnya, Tiara langsung mengenali kotak bekal miliknya. Haris berdiri menyambut kedatangannya. "Silakan duduk." "Terima kasih, Pak. Saya berdiri saja." Haris memahami kebiasaan Tiara dan tidak memaksanya. Ia mengambil kotak bekal tersebut dengan kedua tangan. "Ini milikmu." Tiara menerimanya dengan hati-hati. "Terima kasih, Pak." Beberapa saat mereka sama-sama terdiam.
Haris tampak menarik napas panjang, seolah telah lama menyiapkan apa yang ingin ia sampaikan. Akhirnya ia berkata dengan suara tenang, "Tiara." "Iya, Pak. Hari ini aku memanggilmu bukan karena urusan pekerjaan." Tiara memperhatikan wajah atasannya. "Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini belum sempat aku katakan." Ruangan kembali sunyi. Haris memandang Tiara dengan penuh ketulusan. "Terima kasih." Tiara tersenyum kecil. "Bapak sudah sering mengucapkannya." Haris menggeleng pelan. "Belum. Ucapan terima kasih yang selama ini keluar dariku belum benar-benar menjelaskan apa yang ada di hatiku." Ia berhenti sejenak. "Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan?" tanya Tiara dengan lembut. Haris menatap jendela, kemudian kembali memandang Tiara. "Sejak hari itu, aku mulai pulang lebih awal." Tiara tersenyum. "Saya ikut senang mendengarnya. Aku sekarang hampir setiap sore menemani ibu makan. Kadang aku yang menyuapi beliau. Kadang kami hanya duduk berbincang sampai malam." Wajah Haris dipenuhi rasa syukur. "Sudah lama aku tidak melihat ibu tersenyum seperti sekarang." Tiara ikut merasa haru. "Itu kabar yang sangat baik, Pak." Haris mengangguk. "Lalu aku mulai menyadari banyak hal. Dulu aku mengira kesuksesan hanya diukur dari besarnya perusahaan, dari banyaknya keuntungan, dari tingginya jabatan." Ia tersenyum tipis. "Ternyata aku keliru." Tiara mendengarkan dengan saksama. "Hari ini aku mengerti bahwa waktu bersama keluarga tidak bisa dibeli. Perhatian tidak bisa digantikan oleh uang. Dan kasih sayang tidak bisa ditunda sampai kita merasa sudah cukup sibuk." Suara Haris mulai bergetar. "Semua itu kusadari, karena sebuah bekal sederhana." Ia menatap kotak bekal hijau yang kini berada di tangan Tiara. "Bukan karena rasanya saja, tetapi karena ketulusan orang yang membuatnya." Air mata tipis mulai tampak di pelupuk mata Haris. "Aku ingin berterima kasih kepadamu, Tiara. Bukan karena kamu memasak makanan yang enak. Bukan pula karena kamu memaafkan kesalahanku. Tetapi karena tanpa kamu sadari, kamu telah mengingatkanku tentang arti waktu. Mengajarkanku kembali makna kasih sayang. Dan membuatku sadar bahwa perhatian kepada keluarga tidak boleh menunggu sampai semuanya terlambat." Tiara ikut berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan sederhana yang selama ini ia lakukan setiap pagi akan membawa perubahan sebesar itu. Dengan suara yang tetap rendah hati, ia menjawab, "Pak Haris, saya hanya memasak bekal seperti yang selalu diajarkan ayah saya. Kalau akhirnya bekal itu menjadi jalan kebaikan bagi Bapak, semua itu adalah karunia dari Allah." Haris mengangguk perlahan. "Benar. Kita memang sering dipertemukan dengan seseorang bukan untuk mengubah hidupnya, melainkan untuk mengubah diri kita sendiri." Tiara tersenyum tulus. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Namun kali ini, keheningan yang membawa rasa damai. Sebelum Tiara berpamitan, Haris berkata sekali lagi, "Terima kasih, Tiara. Terima kasih karena telah mengingatkanku bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar keberhasilan, tetapi juga tentang pulang. Pulang kepada keluarga. Pulang kepada orang-orang yang menyayangi kita. Pulang sebelum waktu mengambil kesempatan itu." Tiara menganggukkan kepala dengan hormat. "Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan." "Amin." Tiara kemudian melangkah keluar dari ruang direktur. Saat pintu tertutup perlahan, Haris berdiri di dekat jendela sambil memandang langit sore. Di dalam hatinya tidak ada lagi penyesalan yang dulu terus menghantuinya. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Haris kembali pulang lebih awal. Di rumah, sang ibu telah menunggu dengan senyum yang hangat. Dan di kantor, Tiara tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh keikhlasan. Kadang, kehidupan memang tidak berubah karena peristiwa yang besar. Kadang, perubahan itu justru dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi akhirnya berhasil mengembalikan seorang anak kepada kasih sayang ibunya.
Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.